pertama di dalam permasalahan ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di hadis yang berikutnya masih dari Umdatul Ahkam, masih dari bab adab masuk kepada WC, an Abi Ayyub Al-Ansari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilu al-qiblata bi gha'itin aw baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Di dalam hadis ini berkata seorang sahabi Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana dia dari Al-Ansar, bukan dari Muhajirin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, jika kalian mendatangi al-ghaid. Al-ghaid dimutlakkan kepada WC, toilet, tempat untuk mengeluarkan hajat, itu makna al-ghaid. Fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin. Maka jangan menghadap kepada kiblat ataupun membelakanginya. Bi ghaitin au baulin, diberikan dua. Ghaid maknanya BAB. Dan baulin maknanya BAK, buang air kecil dan buang air besar. Sehingga kita mengetahui mana arah kiblat sana. Maka di saat kita masuk ke WC tidak menghadap kepada arah kiblat, kita menghadapnya atau membelakangi dengan kita memunggungi kiblat. Maka alhamdulillah WC-WC kita diatur, dan begitu pun rumah-rumah kita sesuai dengan yang di dalam hadis, walakin syarriqu au gharribu. Namun hadapkanlah selain dari kiblat, menghadap ke arah yang selain dari kiblat. Kalau kita kiblat ke arah mana? Barat. Iya. Berarti tidak boleh menghadap ke barat sama sekali ataupun mengarah ke timur. Lawannya barat, timur. Kalau mengarah ke barat berarti wajah kita dengan keadaan seperti bagaimana di WC menghadap ke kiblat. Ataupun membelakanginya. Kita ke arah timur, menghadap timur. Ini tidak boleh. Tetapi menghadap ke arah utara dan selatan. Seperti menghadap yang jelas ke arah selain dari kiblah dan membelakanginya. Maka alhamdulillah WC-WC yang ada di tempat kita semua menghadap kepada selain kiblah, dan begitu pun rumah-rumah kita semua. Maka di sini dari adab kita masuk kepada WC untuk tidak menghadap kepada kiblah ataupun membelakanginya. Kemudian berkata Abu Ayyub Al-Ansari, faqadimna Syam. Maka di saat kami datang kepada Syam, Syam adalah negara sekarang apa namanya Syam? Suriah. Maka pada saat itu masih di bawah pemimpin Romawi. Faqadamna Syam, maknanya di saat Abu Ayyub masuk ke sana, tentunya bukan untuk melancong ataupun untuk mencari kerja di negara kafir, tidak. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk melancong ataupun mencari kerja di tempat orang-orang kafir. Namun di sini zahirnya dalam keadaan menaklukkan negeri Syam dari tangan orang-orang kafir. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Fananharifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami mendapati dari WC-WC, karena mereka orang-orang kafir dan tidak mengetahui mana kiblah, mana dan sebagainya. Banyak dari marahid itu bedanya dengan al-khola.
Marahid itu seperti WC sekarang. Terutama WC-WC-nya orang-orang kafir yang mewah. Maka tempat-tempat buang airnya itu menghadap kepada kiblat. Disebutkan di sini nahwal Ka'bah, menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Ka'bah. Maka kata Abu Ayyub, dan mereka butuh untuk masuk kepada WC-nya mereka, maka kami memalingkan sedikit arah kami. Padahal tempatnya sesuai dengan tempat duduknya itu sesuai dengan Ka'bah. Maka tetap di tempat itu namun memalingkan ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan yang jelas agar tidak menghadap kiblat. Kemudian dikatakan wa nastaghfirullah, dan kami meminta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena seakan-akan menghadap kepada kiblat. Itu keadaannya. Kemudian datang dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Raqaitu yauman ala baiti Hafsah. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbila Asy-Syam. Dan kami melihat Nabi menghadap kepada Asy-Syam. Mustadbiral Ka'bah. Bahwa Nabi seakan-akan mustadbira al-Ka'bah, membelakangi Ka'bah, memunggungi Ka'bah. Maka di hadis Abdullah bin Umar, faidahnya di sini dari segi fikih bahwa Abdullah bin Umar masuk ke rumah Nabi kepada rumah Hafsah. Dohirnya Nabi naik dari sebelah yang agak tinggi sehingga Nabi terlihat. Di saat masuk WC tentunya tidak mengintip, tetapi terlihat bahwa Nabi dari kepalanya ternyata dia di dalam WC menghadap kepada Syam, membelakangi Ka'bah. Karena dari Madinah, kota Madinah dengan Ka'bah, Ka'bah itu ada di selatannya. Sehingga di saat Nabi menghadap kepada Syam, kepada utara, di bawahnya, di arah ke selatan itu Ka'bah. Maka Nabi menghadapkan wajahnya kepada Syam dan memunggungi Ka'bah. Di sini bagaimana prakteknya? Padahal di dalam hadis yang telah kita baca tadi dari Abi Ayyub Al-Ansari, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian BAB dan BAK itu membelakanginya. Dan Nabi di sini menghadap kepada Syam dan membelakangi. Maka bagaimana menjamak dari hadis ini? Disebutkan oleh para ulama menjamak dari hadis ini dan hadis Abi Ayyub, bahwa Abi Ayyub mendapati WC-WC-nya orang-orang kufar di Syam itu memang menghadap pas kepada kiblat. Maka akhirnya dia memiringkan semampunya dan beristighfar. Dan bahkan Nabi sendiri dilihat oleh Ibnu Umar menghadap kepada Syam dan membelakangi Ka'bah. Maka dari hadis-hadis ini barakallahu fikum menjamak dari adillah yang ada, dikatakan oleh para ulama jika bahwa perintah untuk kita menghadap kepada masyrik atau maghrib yang bukan ke arah kiblah ataupun membelakangi kiblah itu indal khola, seperti di dalam lafaz hadis yang tadi, di mana Nabi Muhammad SAW di mana Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan idza ataitumul ghaid fala tastaqbiluha wala tastadbiruha. Jika kalian mendatangi ghaid, ditafsirkan oleh para ulama, jika kalian dalam keadaan safar misalnya, maka tidak masuk kepada WC yang terbangun. Maka kamu datang kepada tempat yang tersembunyi. Nah, di situ kata para ulama, dohir dari ayat ini, hadis ini bukan ayat, dohirnya adalah di saat kita akan membuang hajat di padang terbuka, maka
di sini dilihat mana arah kiblat. Misalnya ke arah selatan misalnya kiblat. Maka jangan menghadap ke arah selatan ataupun ke arah utara, tetapi ke arah timur dan barat. Ini disebutkan para ulama, pelarangan itu dohirnya jika tidak di dalam WC yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena menjamak pendalilan dengan hadis Abi Ayyub, di saat dia datang ke Syam didapati WC-WC memang sudah menghadap kiblat. Itu yang pertama. Dan yang kedua ditafsirkan dari perbuatan Nabi di saat Ibnu Umar melihat Nabi seakan-akan dia itu menghadap kepada Syam dan membelakangi Ka'bah, karena ditafsirkan para ulama bisa jadi pembuatan WC tidak menghadap kepada Syarq au Gharb, tetapi justru membelakangi kiblat ataupun Ka'bah. Maka dari sini kesimpulannya dari para ulama, kewajiban kita menghadap kepada arah selain dari arah kiblah dalam BAB dan BAK, ataupun dilarang kita untuk menghadap kepada kiblah di saat kita BAB dan BAK di tempat terbuka. Seperti mungkin kalau alam saudara-saudara kita yang di kebun sawit, di tempat karet, kan tidak mendapati WC ya Bu. Mungkin begitu saja di belakang pohon gitu kan. Nah di sini maknanya kata para ulama itulah larangan. Karena dia bebas. Tidak masuk kepada ruangan yang sudah khusus tempatnya seperti itu. Maka ini ihtimal larangan itu di saat dalam keadaan dia bebas. Maka dia harus tahu mana kiblat, oh sana kiblat, berarti menghadap ke sana dan ke sana. Tidak boleh menghadap kepada kiblat atau membelakanginya. Adapun di dalam WC seperti kita masuk kepada toilet di bandara atau toilet di SPBU, ataupun kita terutama safar ke berbagai negeri, maka toilet mungkin yang membuat bukan dari kaum muslimin, dan mereka tidak mementingkan yang penting luasnya, karena di bandara itu terbatas, maka yang lebih baik susunannya begini ataupun begitu, tidak berpikir bagi mereka untuk menghadap kiblat atau tidak. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, maka boleh untuk tidak mengikuti larangan, tidak boleh menghadap kiblat atau tidak. Kenapa? Karena memang sudah tersuguhkan di mana dia butuh untuk BAB dan BAK dan ternyata menghadap kepada kiblat ataupun membelakangi kiblat. Maka disebutkan para ulama di sini hukumnya tidak menjadi larangan. Maka inilah dari menjamak hadis-hadis yang ada. Maka asal dari perintah adalah larangan. Namun Nabi melakukan yang demikian, ihtimal bahwa WC-nya dulu tidak menghadap kepada arah selain kiblat, sehingga dohirnya kata Ibnu Umar, Nabi membelakangi dari kiblat di saat masuk ke WC. Maka di sini diberikan rukhsah bagi mereka orang-orang yang memang masuk kepada WC dan seperti WC umum, WC bandara dan sebagainya tidak menghadap kepada selain kiblat, maka tidak apa-apa, wallahu a'lam. Namun jika kita membangun rumah, apalagi di sini masjid, ada WC-nya, membangun WC masjid, maka alhamdulillah para tukang untuk mempelajari hal seperti ini. Mohon Pak Tukang diarahkan ke arah selain kiblat. Dan juga rumah-rumah kita buat ke arah selain kiblat, sehingga kita masuk kepada rumah, kita masuk kepada toilet yang sudah dijadikan tidak seperti di lapangan terbuka, namun bisa mengikuti sunnah juga. Sambil kita masuk toilet yang sudah ditentukan, tapi tetap mengikuti sunnah, maka itulah lebih baik. Namun jika kita mendapati di hotel ataupun di bandara dalam keadaan tidak mengikuti sunnah, maknanya justru membelakangi kiblah, maka tidak apa-apa seperti di dalam hadis Abdullah bin Umar tadi.
Dan boleh juga seperti Abu Ayyub, dia sadari bahwa dia sekarang dalam keadaan menghadap kepada kiblat, maka dipalingkan sedikit dan beristighfar kepada Allah. Dan tentunya istighfar di sini tidak disebutkan di WC. Karena di WC tidak pantas untuk disebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita masuk kepada hadis yang setelahnya dari Anas bin Malik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi ma'i idawatun min ma'in wa anazah. Fayastanji bil ma'. Dari Anas bin Malik bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepada WC al-khala. Dan al-khala yang diinginkan di sini seperti tadi saya bilang, di tempat alam bebas terbuka. Karena mungkin Nabi sedang safar bersama Anas, ataupun Nabi sedang dalam keadaan berjihad. Maka di saat Nabi bersembunyi di tempat yang jauh, maka ditunggu oleh Anas. Fahamila fa'ahmilu ana wa gulam. Maka aku, kata Anas, dengan temanku masih kecil juga, seumuran dengan dia, ma'i idawah min ma'in wa anazah. Maka aku memegang tongkat Nabi dan juga idawah min ma', tempat air, seperti ember kalau sekarang. Maka setelah Nabi keluar, diberikan kepada Nabi fayastanji bil ma', maka Nabi mensucikan dengan air. Faidah dari hadis ini, jika memang hadis ini dalam keadaan kisahnya berjihad dan yang sebagainya, maka di sini menjadi pendalilan boleh orang yang berada di luar namun ada air banyak untuk beristinja dengan air. Dan di sini pendalilannya Anas membawakan air untuk Nabi setelah selesai dari persembunyian hajatnya, mengambil dan mungkin kembali lagi untuk membersihkan hajatnya. Dan di sini menjadi pendalilan tentang asal dari toharoh itu dengan air adalah lebih baik daripada dengan batu. Namun hukum batu di sini karena rukhsah, di mana di hutan, di kebun tidak didapati sumber air, maka tidak apa-apa membawa kerikil, paling sedikit 3 biji. Maka di sini dohirnya didapati air dengan mudah, maka Anas membawakan air untuk Nabi. Dan Nabi pun membersihkan kotoran dengan air, maka disebutkan oleh para ulama bahwa beristinja dengan air itu lebih baik karena air itu masuk ke berbagai penjuru. Berbeda dengan batu. Batu ya apa adanya dengan batu. Bentuknya bagaimana, apa adanya digosok dan sebagainya. Namun air masuk ke berbagai segi. Kemudian kami ingat juga Syekh, lalu bagaimana dengan orang-orang di Amerika, di Eropa, yang kebanyakan mereka mempunyai mindil, mempunyai tisu. Maka apakah tisu lebih baik dari air? Maka kita katakan bahwa air lebih baik. Namun jika ingin dengan tisu pun, tisu dahulu baru air. Makanya saya mau nanya kepada antum, nggak pernah pakai tisu ya? Seperti di Eropa atau di Amerika, atau bahkan kalau kalian ke bandara internasional banyak disediakan. Pertanyaan, apakah mereka orang-orang yang kufar misalnya secara umum, mereka hanya menggunakan tisu saja atau dengan air? Silahkan dijawab. Kedua-duanya insya Allah seperti itu. Maka dipergunakan kedua-duanya itu lebih baik. Karena mungkin tangan memegang sesuatu itu nggak bagus, pakai tisu memegangnya. Dibuang tisunya, kemudian dibersihkan yang datar-datar, diamplas dengan tangan. Maka itu lebih baik. Ini jawaban dari Syekh dari pertanyaan orang-orang ajanib, orang-orang Amerika, Eropa, bagaimana kami menggunakan tisu. Dijawab oleh Syekh, keduanya lebih baik. Menggunakan tisu, kemudian menggunakan air. Dan dulu Nabi menggunakan air juga. Adapun anazah, dia adalah tongkat yang kecil.
Maka di sini pun menjadi sunnah yang dilakukan oleh Nabi, bahwa Nabi jika berjalan membawa anazah, membawa tongkat kecil untuk senjata. Senjata dari anjing gila ataupun senjata dari ular dan sebagainya. Masih jam berapa sekarang? Sudah adzan belum? Sudah dari tadi. Kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka